Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Oldboy Story. Channel yang akan mereview ringkasan atau cerita dari berbagai jenis film yang tentunya akan sangat menarik untuk kalian simak dan nikmati. Pada kesempatan kali ini, Oldboy Story akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Nobody. Film ini dirilis pada tahun 2021 dan dipersembahkan oleh Universal Pictures. Dibintangi oleh Bob Odenkirk yang memerankan sosok Hutch Mansell, Alexei Serebryakov yang berperan sebagai Julian, Connie Nielsen yang memerankan sosok Becca Mansell, Christopher Lloyd yang berperan sebagai David Mansell, Colin Salmon yang memerankan sosok The Barber, serta turut didukung oleh beberapa aktor dan aktris lainnya. Seperti biasa, tidak lupa saya ingatkan kepada teman-teman untuk mengklik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Serta perlu untuk kalian ketahui bahwa konten ini full spoiler. Film Nobody sendiri mengisahkan tentang seorang pria bernama Mansell yang menjadi sosok kepala keluarga yang baik dengan rutinitas hariannya yang membosankan seperti kebanyakan orang-orang lain pada umumnya. Hingga sampailah suatu malam, Mansell dan anaknya Brady yang sulit untuk tidur, lalu menyadari rumahnya dimasuki oleh dua orang yang tidak dikenal dengan niat ingin merampok. Dengan menodongkan sebuah pistol, sang perampok lantas memaksa Mansell untuk menyerahkan uang yang dirinya miliki. Namun karena Mansell dan anggota keluarganya lebih banyak menggunakan kartu kredit, para perampok harus puas hanya dengan mendapatkan setumpuk uang receh. Ketika perampok yang memegang pistol meminta Mansell untuk menyerahkan cincin kawinnya, Brady lalu secara tiba-tiba menyerang perampok yang lain. Parahnya, Mansell yang memiliki kesempatan untuk menyerang perampok di depannya yang lengah, malah diam dan membiarkan para perampok itu pergi begitu saja. Akibat ulah Mansell yang begitu pengecut dan membiarkan sang anak dipukul di depan matanya sendiri, Brady yang merupakan putranya jelas saja kesal dan menolak untuk berbicara dengan ayahnya tersebut. Tidak hanya anaknya, keputusan Mansell yang tidak bisa melakukan apapun dalam kejadian itu membuat dirinya diejek oleh sang tetangga, di mana tetangganya tersebut berharap agar para perampok itu malah masuk ke rumahnya untuk bisa dijadikan objek dalam berolahraga. Kembali ke rutinitas Mansell, sesampainya di kantor dirinya tampak ditemui oleh Charlie yang merupakan anak pemilik perusahaan dan tidak lain adalah adik dari istrinya sendiri. Sebagai bentuk perhatian, agar Mansell bisa lebih berani dalam melindungi keluarganya, Charlie lantas memberikan sebuah pistol. Tidak berselang lama, setelah percakapannya dengan Charlie, Mansell juga bertemu dengan mertuanya Eddie. Namun, tidak seperti Charlie yang membahas insiden perampokan di rumahnya, Eddie terlihat mencoba mendapatkan kejelasan atas keinginan Mansell yang hendak membeli perusahaan itu yang sebelumnya sempat ia utarakan. Sesudah meyakinkan Eddie bahwa dirinya bersungguh-sungguh, Mansell tampak kembali ke ruangannya dan menyalakan sebuah radio komunikasi. Lewat radio inilah, Mansell tampak berbicara dengan sosok misterius bernama Harry dan menjelaskan alasan dirinya yang tidak menyerang para perampok. Ternyata, saat berniat melumpuhkan perampok yang tengah lengah, Mansell secara tidak sengaja menyadari akan pistol milik sang perampok yang sama sekali tidak berisi peluru. Karena tahu para perampok tersebut hanya mengambil sedikit uang dan hendak segera pergi, Mansell yang tidak ingin masalah semakin panjang, mencoba menahan diri dan mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Singkat cerita, setelah menyempatkan waktu untuk menjenguk ayahnya di panti jompo, Mansell yang pulang ke rumah tanpa dibuat begitu kesal setelah mengetahui bahwa kemungkinan kalung kucing milik anak gadisnya Sammy sudah ikut diambil oleh para perampok. Tanpa pikir panjang, Mansell kembali ke panti jompo di mana ayahnya berada untuk mengambil pistol dan tanda pengenal anggota FBI milik pria tersebut dan mendatangi beberapa tempat tato. Mansell yang sebelumnya sempat melihat tato dari sang perampok berniat mendapatkan identitas pasangan perampok itu
lewat informasi dari tempat-tempat tato yang dirinya datangi. Sayangnya, pada salah satu tempat tato, Menzel malah tampak disudutkan. Akibat mereka yang menyadari bahwa tanda pengenal yang dibawa pria itu ternyata telah lama kadaluarsa. Namun niat mereka yang hendak menyerang Menzel segera terhenti karena salah satu pria tua yang ada di sana terlihat begitu ketakutan. Ada pura rasa takut yang dirasakan pria tua itu disebabkan sebuah tato yang tergambar di pergelangan tangan Menzel. Melihat atasan mereka yang tampak ketakutan, nyali dari orang-orang yang hendak menyerang Menzel pun seketika menjadi ciut dan memilih untuk menuruti permintaan pria itu dengan baik. Berbekal alamat yang sudah didapatkan, Menzel lantas mendatangi tempat tinggal dari pasangan suami istri yang telah merampoknya. Todongan pistol oleh Menzel yang masuk secara diam-diam jelas membuat pasangan muda itu tampak begitu ketakutan. Tetapi untunglah, Menzel yang mendengar suara tangisan bayi dari pasangan suami istri tersebut akhirnya memutuskan pergi dan membatalkan niat buruknya. Dalam perjalanan pulang, secara tidak terduga bis yang ditumpangi oleh dirinya dimasuki oleh 5 orang anggota gangster yang tengah mabuk dan berbuat seenaknya dengan mengganggu para penumpang yang ada di sana. Kehadiran mereka jelas menjadi sebuah anugerah bagi Menzel karena kini dirinya memiliki objek pelampiasan untuk menuntaskan seluruh amarahnya. Tidak tanggung-tanggung, tanpa menggunakan pistol yang dibawanya, Menzel mengejar habis-habisan kelima pemuda itu sampai babak belur dan nyaris mati. Kendati dirinya juga mendapatkan banyak luka, Menzel tampak begitu puas sebab kekesalannya kini berhasil tersalurkan kepada orang-orang yang layak mendapatkannya. Sesampainya di rumah, Menzel yang mencoba menyembunyikan kedatangannya lantas dikejutkan oleh keberadaan istrinya yang mengaku sulit tidur dan menunggu kepulangannya. Mendapati Menzel yang babak belur dan dipenuhi luka, anehnya Becca malah tidak terlalu terkejut dan bergegas mengobati pria tersebut seakan sudah terbiasa melakukannya. Sampai di sini, kita akan beralih ke sosok Julian, seorang mafia asal Rusia yang terkenal sadis dan memiliki banyak usaha klub malam. Dengan dukungan finansial yang besar dan sederet bawahannya yang selalu berjaga di setiap sisi, Julian pun menjelma menjadi sosok yang sangat arogan dan tanpa segan menghabisi nyawa siapapun yang ia kehendaki. Namun, acara yang penuh kemeriahan bersama koleganya dalam sekejap harus berubah total akibat Julian yang mendapatkan telepon dan mengetahui bahwa adik satu-satunya telah terbaring koma di rumah sakit. Mendapati bahwa sang adik dan keempat temannya menjadi babak belur akibat ulah seorang pria tak dikenal, Julian seketika berubah emosi dan memukuli salah satu bawahannya yang sudah terbaring lemah untuk mendapatkan informasi mengenai sosok pria misterius tersebut. Untunglah, amarah Julian akhirnya mampu diredam setelah salah satu bawahannya yang juga terbaring di sana menunjukkan sebuah kartu transportasi milik pria yang telah memukuli mereka yang berhasil dirinya ambil. Kembali ke Menzel, ketika tengah sarapan bersama keluarganya, pria itu pun mendapatkan telepon dari sosok misterius bernama Harry yang memperingatkan akan ulahnya yang sudah memukuli adik Julian dan meminta Menzel untuk menemui sosok penting yang memiliki julukan The Barber. Tanpa menunda lebih banyak waktu, sebelum bekerja Menzel lalu menemui sosok berjulukan The Barber tersebut untuk mendapatkan informasi jelas mengenai Julian Kuznetsov dan perusahaan objek yang pria itu kelola. Namun sayangnya, tanpa pria itu sadari, Julian sendiri tengah meminta bawahannya untuk mendapatkan informasi mengenai dirinya lewat kartu transportasi publik milik Menzel yang sebelumnya telah dijatuhkan. Mendapati profil Menzel yang terlalu biasa saja padahal sudah membuat adik dan keempat bawahannya masuk rumah sakit, bawahan Julian kemudian menghubungi salah satu kenalannya yang menjadi staf di gedung Pentagon.
Lewat informasi dari pria inilah, sosok wanita yang bekerja untuk Julian secara mendadak mengundurkan diri dari pekerjaannya setelah mengetahui akan jati diri Menzel yang sebenarnya. Lanjut cerita, ketika sedang makan malam, Menzel yang curiga dengan sederet mobil yang berhenti di seberang rumahnya, lantas meminta anak dan istrinya untuk bersembunyi di dalam basement yang sudah dilengkapi dengan pintu baja. Don't call 911. Insting Menzel yang sudah terasa oleh pengalaman tentu saja benar, karena tidak berselang lama kemudian, sekelompok bawahan Julian yang bersenjata lengkap berhasil merengsek masuk ke dalam rumahnya. Kendati berjumlah cukup banyak dan diperlengkapi dengan senjata berat, tetapi Menzel yang sudah sangat terlatih dengan mudah mampu melumpuhkan mereka satu persatu hingga tewas. Tetapi sayang, ketika nyaris berhasil menghabisi mereka semua, perhatian Menzel lantas teralihkan, sehingga salah satu bawahan Julian berhasil melumpuhkannya dengan sebuah alat penyetrum. Untungnya, dalam perjalanan untuk membawa Menzel ke hadapan Julian, pria itu yang ditempatkan di bagasi lalu kembali tersadar. Dengan sebuah alat pemadam api yang ditemukannya, Menzel lantas menyemprotkan alat tersebut ke dalam kabin mobil, sehingga membuat pandangan sang pengemudi terhalang dan berujung kecelakaan. Selama dari kecelakaan parah yang terjadi, pria itu yang berhasil kembali ke rumah bergegas menelpon ayahnya untuk mengingatkan pria tua tersebut agar berhati-hati dan bersiap dengan segala ancaman yang mungkin saja datang. Sesudah yakin ayahnya mengerti akan kondisi yang terjadi, Menzel kemudian mengeluarkan anak dan istrinya dari basement, dan disinilah anak dan istrinya benar-benar dibuat kaget dengan tumpukan mayat yang sebelumnya telah dihabisi oleh pria tersebut. Sadar bahwa keselamatan istri dan anaknya terancam, Menzel lalu meminta mereka untuk pergi sementara waktu, setelah berjanji akan menjelaskan segalanya ketika semua masalah telah usai. Setelah kepergian sang istri, di hadapan para mayat yang sudah ia dudukan pada kursi dengan rapi, Menzel lantas menceritakan atas masa lalu dan profesinya yang sangat mengerikan. Ternyata dirinya adalah seorang agen rahasia CIA yang memiliki julukan auditor, di mana auditor sendiri dilatih dan ditugaskan secara khusus untuk menghabisi individu maupun sekelompok orang yang tidak bisa ditangani oleh para agen biasa. Hingga sampailah suatu hari, Menzel yang mulai jenuh dengan tugasnya yang selalu dipenuhi dengan darah, lalu memutuskan untuk meninggalkan profesi sadisnya itu dan membangun rumah tangga. Sialnya, walaupun sudah berusaha mati-matian dengan menjalani hidup sebagai orang biasa, Menzel sama sekali tidak bisa menghilangkan naluri predatornya, hingga akhirnya akibat sebuah kalung kucing, naluri terpendam tersebut dibuat benar-benar kembali. Motherfucker! Namun parahnya, sebelum Menzel pergi dan membakar rumahnya bersama jasad para bawahan Julian, pria itu secara tidak sengaja menemukan sang kalung kucing yang terselip di bawah sofa yang pada kenyataannya kita ketahui sebagai penyebab dari semua masalah. Dengan maksud untuk melampiaskan kekesalannya, Menzel lantas meninggalkan rumahnya yang terbakar dengan membawa kabur mobil milik sang tetangga yang sempat mengejeknya. Sementara itu di tempat lain, dua bawahan Julian yang diutus ke panti jompo tampak mendapati akhir hidup yang tidak kalah tragis akibat kelakuan ayah Menzel yang tak kalah sadis. Singkat cerita, berbekal batangan emas yang ia miliki, Menzel datang ke tempatnya bekerja untuk menemui Eddie dengan maksud untuk membeli perusahaan tersebut. Setelah resmi menjadi pemiliknya, Menzel pun mempersiapkan sebuah rencana dan memasang jebakan di beberapa bagian gedung. Dengan persiapan matang yang sudah Menzel buat, ketika malam tiba, pria itu lalu mendatangi markas objek yang merupakan tempat penyimpanan uang dari sekumpulan mafia Rusia yang berkedok sebagai perusahaan dana pensiun. Sebagai bentuk balas dendam atas tindakan Julian yang telah berusaha membunuhnya, Menzel kemudian menghabisi setiap orang dan membakar semua uang yang ada di sana. Setelah puas menghanguskan tempat tersebut, target Menzel selanjutnya adalah Julian sendiri, di mana agar bisa menemui pria itu, Menzel bahkan datang langsung ke klub malam miliknya.
Sadar akan kehadiran Menzel, para bawahan Julian tentu segera menodongkan senjata dan mengepung pria tersebut dari segala sisi. Namun mengetahui jemari Menzel yang terhubung ke sebuah bom ranjau darat, Julian lalu meminta bawahannya pergi dan berusaha untuk tenang agar bisa bernegosiasi. Sayangnya, setelah sadar bahwa objek telah dibumi hanguskan oleh Menzel, emosi Julian dalam sekejap kembali memuncak. Kendati sempat membiarkan pria itu pergi, namun tidak berselang lama kemudian, Julian dan para bawahannya kembali mengejar. Tahu dirinya sedang dikejar, Menzel lantas menggiring Julian dan para bawahannya menuju gedung perusahaan yang sudah dirinya beli, di mana berbagai jebakan mematikan sudah ia persiapkan sebelumnya. Sialnya, perhitungan Menzel sedikit meleset. Dirinya sempat terjebak dalam sebuah gang sempit dan terkena beberapa tembakan sesampainya di tempat tujuan. Tetapi untunglah, dalam kondisinya yang tengah terjepit oleh rentetan tembakan, sosok Harry dan ayahnya tiba-tiba muncul dan memberikan bantuan. Dari sinilah awal pertempuran besar antara Menzel, Harry dan ayahnya melawan Julian dan puluhan bawahannya dimulai. Dengan segala persiapan, serta dibantu oleh kehadiran Menzel dan ayahnya, satu persatu bawahan Julian yang berjumlah banyak bisa diatasi dengan mudah. Seperti halnya Menzel dan Harry, membantai para bawahan Julian tanpa begitu dinikmati oleh ayahnya Dave. Setelah sekian lama terjebak di dalam panti jompo, kini pria tua itu seakan merasakan hidup kembali. Sayangnya, momen-momen kebahagiaan mereka harus seketika terhenti akibat Harry yang tertembak oleh Julian. Walaupun bawahan bos mafia itu telah tewas semuanya dan luka tembak Harry tidak terlalu fatal, namun Menzel dan rekan-rekan baru menyadari bahwa mereka semua sudah kehabisan peluru. Berbekal bom ranjau darat sebagai senjata terakhir yang masih dirinya miliki, Menzel kemudian nekat meledakkan bom tersebut tepat di hadapan Julian dengan hanya menggunakan sebuah kaca anti peluru sebagai perisai untuk melindungi dirinya. Untunglah, kenekatan yang Menzel lakukan ternyata berakhir sukses. Meskipun harus ikut terpental akibat daya ledakan, tetapi tindakannya tersebut berhasil membuat Julian tewas dalam seketika. Setelah memastikan Harry dan ayahnya baik-baik saja dan pergi meninggalkan tempat tersebut, Menzel lalu menelpon pihak kepolisian untuk menyampaikan insiden itu. Dalam interogasi di kantor kepolisian sendiri, di hadapan para detektif, Menzel tetap konsisten dengan pernyataannya, yang mana pria itu mengakui bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa. Kendati demikian, kedua detektif tersebut tentu tidak percaya dan harus segera dibuat kaget karena menerima telepon dari atasannya langsung yang memerintahkan agar Menzel segera dibebaskan. Dan sampai di sini, film pun selesai. Oke teman-teman, itulah tadi dulu cerita dari sebuah film yang berjudul Nobody yang dirilis pada tahun 2021. Terima kasih karena telah menyimak hingga selesai. Sampai bertemu kembali di video Boy Story selanjutnya. Bye-bye. It a habit. I was just fine before I met ya. Don't think that I was counting seconds. Better be worth my time. Better be committed, cause baby I'm fine. Hopping around at the excuses. Read all the lines, yeah I see through it. Better be worth my time. Better be committed, cause baby I'm fine. Baby I'm fine. I'm VIP. Gonna take a lot to get to me. I'm fine. RSVP. Don't interrupt my energy. Doing alright, living a daydream. No, I don't need you to wait me. Better not waste my time. Better be committed, cause baby I'm fine. Your empty words left me distracted. Guess all this time you were just acting. Rehearsed your lines before you left intentions at the door. Go ahead, accuse me of